Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selin Aprianti dengan NIM 2401514 dari kelas 4D, mahasiswi program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPI Kampus Sumedang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi pembelajaran menggunakan Smart Apps Creator atau SAC untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah literasi TIK dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Enjang Yusuf Ali, SSI, MKom. Smart Apps Creator ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif tanpa perlu coding, sehingga sangat cocok digunakan oleh pemula. Aplikasi yang saya buat berjudul My Gallery of Nusantara, Indahnya Pakaian Adat Negeriku, yang terdiri dari menu pendahuluan, materi, kuis, game, dan profil pengembang, serta dilengkapi dengan musik latar dan sistem penilaian agar lebih interaktif. Langkah pertama adalah menentukan konsep pembelajaran. Mata pelajaran yang saya pilih Pendidikan Pancasila kelas 5 Sekolah Dasar dengan materi mengenal pakaian adat Nusantara. Setelah itu, siapkan bahan seperti gambar, background, icon, audio musik, efek suara, dan materi pembelajaran yang sudah diedit di Canva. Dan di sini juga saya menggunakan bantuan AI untuk pembuatan visualnya. Selanjutnya, buka aplikasi SAC. Pilih Android phone dengan orientasi horizontal, lalu klik submit. Karena saya sudah mempunyai dan menyusun tampilannya, ini saya akan langsung ke file yang sudah saya buat dengan cara klik open local file, lalu klik file yang sudah dibuat. Pada start page, masukkan gambar cover dan sesuaikan ukurannya agar memenuhi layar. Kemudian, buat menu utama dengan menambahkan new section yang diberi nama index, lalu tambahkan background dan tombol pendahuluan, materi, kuis, game, dan profil pengembang. Pada start page, masukkan gambar cover dan sesuaikan ukurannya agar memenuhi layar dengan cara klik kanan, lalu insert image, lalu pilih gambar yang sudah diedit dan masukkan ke dalam SAC, lalu sesuaikan ukurannya. Kemudian, buat menu utama dengan menambahkan new section. Lalu, tambahkan background dan tombol pendahuluan, materi, kuis, game, dan profil pengembang seperti tadi. Lalu, tambahkan interaction pada setiap tombol agar dapat berpindah halaman dengan cara seperti ini.
Selanjutnya, tambahkan musik latar dengan cara klik kanan, lalu insert audio dan aktifkan autoplay, serta tambahkan icon sound on dan sound off dengan interaction play dan stop. Pada menu pendahuluan dan materi, isi dengan teks dan gambar yang sesuai, serta tambahkan tombol navigasi seperti Home, Back, dan Next dengan cara klik kanan, insert button, lalu tambahkan interaction. Untuk penambahan interaksinya, dilakukan seperti ini. Pada menu quiz, buat soal pilihan ganda dengan hotspot di setiap jawaban. Tambahkan ikon benar dan salah, lalu sembunyikan menggunakan hide object when browsing, serta tambahkan efek suara. Untuk skor kuis, gunakan global counter agar nilai dapat terakumulasi seperti ini. Menu game terdapat dua jenis permainan, yaitu drag and drop serta mencocokkan menggunakan panah. Pada game drag and drop, tambahkan objek yang bisa digeser menggunakan drag object seperti ini dan tentukan drop target sebagai tempat jawaban, lalu tambahkan feedback dan skor menggunakan peg counter seperti ini.
Sedangkan pada game mencocokkan menggunakan panah, langkahnya adalah klik template, kemudian pilih jenis matching atau line connection. Setelah template masuk ke halaman, klik bagian tersebut lalu masuk ke menu setting. Pada bagian ini terdapat dua area utama, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas digunakan sebagai soal atau pertanyaan yang susunannya diacak sehingga siswa harus berpikir untuk mencocokkannya. Bagian bawah merupakan pasangan jawaban yang benar. Di dalam menu setting ini, kita bisa mengganti gambar atau teks sesuai kebutuhan dengan cara memasukkan gambar pada masing-masing kotak dengan cara seperti ini. Selain itu, kita juga bisa mengatur ulang posisi atau tata letak jawaban pada bagian bawah agar sesuai dengan pasangan yang benar, sehingga sistem dapat membaca kecocokan dengan tepat. Setelah semua pasangan diatur dengan benar, klik Submit dan sesuaikan ukuran tampilannya di layar. Tambahkan juga efek suara atau respon benar dan salah, serta gunakan pay counter untuk menambahkan skor pada setiap jawaban yang benar seperti ini. Dan perlu diperhatikan bahwa global counter digunakan pada kuis agar skor terakumulasi secara keseluruhan. Sedangkan pay counter digunakan pada game karena hanya menghitung skor pada halaman tersebut. Selanjutnya, buat halaman profil pengembang yang berisi identitas diri dan tambahkan tombol home. Dan langkah terakhir adalah mengubah aplikasi menjadi file siap pakai dengan cara klik menu Smart, pilih Output, isi data aplikasi, tambahkan icon, lalu klik Submit dan simpan file. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan peserta didik dapat belajar dengan lebih interaktif, menarik, dan menyenangkan.
Demikian tutorial yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.